Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kita akan mempelajari nahwu. Yang pertama itu tentang kalimah. Apa itu kalimah? Kalimah adalah lafaz yang mempunyai arti. Kalimah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Yang pertama, kalimah fi'il. Apa itu kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang mempunyai arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, yaitu zaman madi artinya telah, terus zaman hal artinya sedang, dan zaman istiqbal artinya akan. Contohnya, doroba, dia laki-laki telah memukul. Itu doroba di sini fi'il madi yang mempunyai zaman madi. Contoh yang kedua, yadribu. Yadribu di sini artinya dia laki-laki sedang atau akan memukul. Itu mempunyai 2 zaman, yaitu zaman hal dan zaman istiqbal. Yang ketiga contohnya idrib, pukullah. Itu zamannya mempunyai zaman istiqbal. Yang kedua kalimat isim. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah lafaz yang mempunyai arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, yaitu madi, hal, dan istiqbal. Contohnya, ustadzun, seorang guru. Arti kalimat ini tidak pantas apabila dikasih keterangan waktu, itu sedang atau akan. Sedang ustadz, akan ustadz, atau telah ustadz, tidak bisa. Itu yang membedakan antara isim dengan fi'il adalah zamannya. Kalau fi'il itu pantas dikasih zaman, sedangkan kalau kalimah isim tidak pantas dikasih zaman. Yang selanjutnya yaitu kalimah huruf. Apa itu kalimah huruf? Kalimah huruf adalah lafaz yang memiliki arti yang tidak sempurna. Dia memiliki arti yang sempurna ketika bersambung dengan kalimat isim atau fi'il. Apa maksudnya tidak sempurna? Dia artinya tidak bisa dipahami kecuali digabung dengan kalimat isim atau fi'il. Contohnya fi. Kalau hanya diucapkan fi saja maka yang mendengarkan akan bingung. Tapi ketika digabung kalimat yang lain, contohnya fil baiti, di dalam rumah, orang mesti paham. Ini yang kalimat huruf disambungkan dengan kalimat isim. Lam yadrib, dia laki-laki tidak memukul. Ini huruf yang disambungkan dengan kalimah fi'il. Terus, apa itu fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, yaitu zaman madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Maksud dari bersamaan adalah apabila kalimat tersebut dimasuki oleh salah satu zaman yang 3, maka maknanya dapat diterima akal atau pantas, seperti yang saya tadi jelaskan. Contohnya, dikasih contoh lagi, kataba, telah menulis, dia bersamaan dengan zaman madi. Terus yaktubu, dia laki-laki sedang atau akan menulis, dia bersama dengan zaman hal dan istiqbal. Yang ketiga yaitu uktub. Nah, di sini bukan memukul lah, tapi menulislah. Nah, itu bersamaan dengan zaman istiqbal, nantinya akan. Nah, berarti kata-kata menulis itu bisa dikasih zaman. Pokoknya kata kerja itu, fi'il itu intinya kata kerja. Nah, fi'il ini mempunyai
ciri-ciri. Itu ciri-cirinya ada 4. Yang pertama qad, yang kedua sin tanfis, yang ketiga saufa taswif, yang terakhir yaitu tak nisi as-sakinah atau tak as-sakinah. Nah, qad ini apakah satu fi'il itu bisa empat-empatnya? Empat ciri-ciri ini yang bisa masuk pada fi'il itu tidak ada tempatnya sendiri-sendiri. Yang pertama qad. Qad ini bisa atau dapat masuk pada kalimat fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Apabila masuk pada fi'il madhi, maka fungsi qad yaitu yang pertama litaukid, yaitu menguatkan arti fi'il madhi yang dimasukinya. Contohnya qad aflahal mu'minun, artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, lafaz aflaha adalah kalimat fi'il karena dimasuki qad. Oh, berarti aflaha ini fi'il. Kenapa? Karena ada qadnya. Qad itu termasuk ciri-ciri fi'il. Yang kedua, qad fungsinya itu menunjukkan, yaitu litakrib, menunjukkan masa terjadinya sesuatu sudah dekat. Contohnya qad qamatis shalah, artinya telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Nah, lafaz qomat di sini merupakan fi'il karena ada qadnya. Yang kedua itu masuk pada fi'il mudhari'. Apabila masuk pada fi'il mudhari', maka fungsinya adalah litaqlil, yaitu menunjukkan arti jarang atau terkadang. Contohnya qad yadribu, artinya terkadang dia laki-laki sedang atau akan memukul. Nah, yadribu di sini dimasukkan kalimat fi'il karena dia dimasuki oleh qad. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu sin tanfis. Sin tanfis, apa artinya? Sin tanfis adalah lafaz yang menunjukkan arti akan dan masa terjadinya dekat atau lil qarib. Sin tanfis itu bisa masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya sayaqulus sufaha, artinya orang-orang bodoh itu akan berkata. Ya, akan berkata waktunya dekat, tidak lama. Lafaz yaqulu adalah kalimah fi'il, dia karena dimasuki oleh sin tanfis. Ya, asalnya sayaqulu itu asalnya yaqulu, kemudian dimasuki oleh sin tanfis maka menjadi sayaqulu. Berarti yaqulu di sini bisa dikatakan fi'il karena dimasukkan sin tanfis. Yang ketiga, saufa taswif. Apa itu saufa taswif? Saufa taswif adalah lafaz yang menunjukkan arti akan namun masa terjadinya masih jauh, fil ba'id. Saufa taswif hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Contohnya saufa ta'lamun, artinya kelak kalian semua akan mengetahuinya. Kalau yang tadi yang sin tanfis adalah akan tetapi masa terjadinya tidak lama. Kalau saufa taswif ini kelak tapi masanya lama. Sampai kalau ingin mengatakan sa'adhaba, saya akan pergi, itu bisa artinya besok atau nanti. Tapi kalau saufa sa'adhaba berarti itu bisa tahun depan, bisa bulan depan, pokoknya jangkanya lama.
Nah, ta'lamun di sini diketahui bahwa ini adalah merupakan kalimat fi'il dia karena kemasukan saufa taswif. Selanjutnya yaitu tak ta'nis as-sakinah, yaitu tak yang menunjukkan perempuan yang disukun. Tak tanis ini hanya masuk pada kalimat fi'il saja. Contohnya katabat, dia perempuan telah menulis. Ya, ada katabat. Lewat kata di sini ketahui ini bahwa merupakan kalimat fi'il karena ada tak tanis sakinahnya. Selanjutnya pembagian kalimat fi'il. Yang pertama ada kategori fi'il madhi mudhari amar. Yang kedua mazid mujarrad. Yang ketiga sahih mu'tal. Yang keempat maklum dan majhul. Yang kelima lazim muta'addi. Dan yang keenam mabni mu'rab. Nah, pembagian ini akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Cukup sekian, semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.